Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Anugrah dengan NIM 10.03.12.82.12.60.21, mata kuliah pencemaran udara kelas A semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Lingkungan, Universitas Sriwijaya. Dosen pengampu Dr. Elvi Sunarsi, SKM MKes. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara, dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Pun manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Perlu kamu ketahui sebelumnya, apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar, contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Jenis-jenis bahan pencemar udara atau polutan. Di antaranya karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, CFC, hidrokarbon, senyawa organik volatil, partikulat, dan radikal bebas. Bahan pencemar dapat bersumber dari kegiatan manusia seperti transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran seperti perapian, kompor, furnace, insinerator dengan berbagai jenis bahan bakar, dan gas buang pabrik yang menghasilkan gas berbahaya seperti CFC. Bahan pencemar dari sumber alami seperti letusan gunung berapi. Letusan gunung itu menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar. Otomatis berbahaya dong bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak yang mengganggu kesehatan manusia, hewan, tentu kerusakan tumbuhan, bahkan sistem penerbangan juga bisa terganggu akibat kebakaran hutan ini. Selain dari kegiatan manusia dan sumber alami, bahan pencemar dapat berasal dari sumber-sumber lain, seperti transportasi amonia, kebocoran tangki gas, gas betana dari tempat pembuangan akhir sampah, dan uap pelarut organik. Pencemaran udara memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan makhluk hidup di bumi. Adapun dampak dari pencemaran udara antara lain: yang pertama, dampak bagi kesehatan. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Tidak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pencemaran udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Menurut jurnal PLOS, pencemaran udara berpotensi menyebabkan munculnya depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Kedua, dampak terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan penyakit seperti klorosis, nekrosis, dan bintik hitam. Ketiga, terjadinya pemanasan global. Bahan bakar minyak yang dihasilkan dari kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menyebabkan suhu udara panas tidak dapat diteruskan keluar angkasa. Suhu panas akan terjebak dan mengendap di muka bumi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global.
Keempat, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis diakibatkan oleh pencemaran dari gas CFC dan efek rumah kaca yang diakibatkan oleh berbagai gas yang mencemari udara. Lalu, apa saja hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Yaitu mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, mengurangi emisi, menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan, berhenti merokok, tidak melakukan bakar sampah, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.